Jadi salah satu penghargaan yang didapatkan oleh Tako yang membuat saya cukup bangga adalah ini sudah tahun keempat di mana Tako itu memenangkan Best Companies to Work For dari HR Asia. Kenapa saya cukup bangga? Karena HR Asia adalah pihak yang independen melakukan audit setiap tahun kepada kami. Mereka meminta beberapa puluh karyawan untuk langsung bisa ditanya, diaudit, interview secara mendalam, apakah mereka puas bekerja di Tako, aspek-aspek apa saja yang sudah dilakukan di Tako dari sisi human capital. Hasilnya adalah itu tadi, 4 tahun berturut-turut kami mendapatkan penghargaan Best Companies to Work For in Asia dari majalah HR Asia. Ini sudah tahun kedua kami menang adalah HR Excellence Award. HR Excellence Award itu kita dapat penghargaan untuk work and life harmony. Jadi kita dianggap adalah sebuah perusahaan yang cukup fleksibel dalam memberikan keleluasaan bagi karyawan untuk bisa sukses secara pekerjaan maupun di faktor personal life. Dan ini juga sudah tahun kedua kami memenangkan Top Human Capital Award dari majalah Top Business yang ada di Indonesia, dan secara personal tahun lalu saya juga memenangkan The Most Committed Top Leader in Human Capital, dan tahun ini The High Performing Human Capital Director 2024. Tentu dinamika bisnis untuk masing-masing sektor usaha itu berbeda-beda saat ini, tergantung kondisi makro, kondisi mikro ekonomi. Alhamdulillah di bisnis building material, kami termasuk industri di mana cukup memiliki growth yang bagus, sehingga tugas human capital secara khusus adalah bagaimana kita bisa melakukan support terhadap bisnis growth tersebut. Ada 3 hal yang selalu saya tekankan ke tim saya di Tako adalah 3 tepat ketika kita melayani bisnis tersebut, terutama untuk memberikan talent dalam rangka expansion atau business growth. Yang pertama, talent tersebut harus tepat kualifikasi, yang kedua adalah tepat harga, dan yang ketiga adalah tepat waktu. Jadi 3 hal itu yang selalu saya gunakan sebagai parameter bagi kami dari divisi Human Resource atau Human Capital dalam melayani kebutuhan bisnis, terutama memberikan talent-talent yang dibutuhkan. Bagi saya peran SDM di Tako Group tersebut sangat vital ya. Kenapa? Karena banyak pengusaha-pengusaha yang terlalu fokus investasi di mesin misalnya, fokus investasi di sistem misalnya. Kita lupa, padahal di balik sistem, di balik mesin itu yang mengoperasikan adalah human capital. Jadi percuma jika kita mesinnya canggih, sistemnya canggih, human capitalnya nggak mumpuni. Itu akan waste, terjadi waste di situ. Investment kita akan percuma gitu. Tapi justru banyak usaha-usaha atau perusahaan-perusahaan yang sebenarnya secara sistem dan mesin tidak terlalu canggih, tapi dengan human capital yang mumpuni, mereka bisa perform dengan baik, malah outperforming kompetitornya. Jadi menurut saya posisi human capital sangat penting sekali. Tangguh itu ada 2 hal ya. Yang pertama tangguh secara mental, dan yang kedua adalah tangguh secara fisik. Kenapa dua-duanya penting? Karena sekarang ini dengan generasi Z dan generasi milenial yang sedang majority di tempat kerja, maka isu-isu mental health itu sekarang sedang mengemuka. Jadi penting bagi saya untuk memiliki karyawan dengan mental resilience yang bagus. Karena jika tidak, maka karyawan akan terganggu produktivitasnya. Dan yang kedua adalah tangguh secara fisik. Tangguh secara fisik ini lebih ke arah bagaimana karyawan memiliki skill-skill yang dibutuhkan bagi perusahaan untuk berkembang. Lalu bagaimana strateginya? Strategi kami adalah kita melakukan pendekatan people development yang komprehensif dengan formula 70-20-10. Di mana 70% dari pengembangan karyawan itu didapat dari langsung mengerjakan proyek-proyek yang menantang. Sedangkan yang 20% itu didapat dari mentoring dan coaching dari orang-orang yang sudah lebih berpengalaman, dan yang 10% itu bisa didapat dari in-class training, atau bisa belajar melalui YouTube, melalui podcast, atau melalui sistem platform learning kami yang sudah online. Jadi itu strategi kami dalam memastikan bahwa talent di Tako itu tangguh baik secara mental maupun secara fisik.
talent acquisition dalam hal ini mungkin lebih kesetaraan ya. Kami selalu being inclusive, jadi kita tidak membeda-bedakan suku, ras, dan agama dalam melakukan rekrutmen, dalam melakukan promosi. Jadi kami percaya bahwa salah satu penelitian dari McKinsey mengatakan board of director atau tim yang likelihood untuk suksesnya tinggi adalah board of director yang diverse, yang tidak homogen. Kami sangat percaya bahwa dengan semakin diverse-nya sebuah tim, maka semakin mampu tim tersebut untuk memahami kebutuhan dan keinginan konsumen. Sehingga itulah kenapa di Tako kami bersifat inklusif. Kami mengusahakan terjadinya diversity dan terjadinya sinergi dalam tim kami. Salah satu bentuk usaha kami untuk bermanfaat bagi stakeholders adalah memastikan bahwa kami ini selalu hadir pada saat-saat diperlukan, terutama jika terjadi misalnya bencana alam. Gitu. Kalau kita ketahui, ketika kami masih bekerja sama dengan beberapa pihak-pihak yang menangani bencana alam, termasuk Basarnas gitu ya, biasanya kalau terjadi bencana alam, itu tenda pasti nyampe duluan. Itu hal yang paling pertama sampai apa? Tenda. Tapi kenapa nggak bisa dipakai? Nggak ada alasnya. Nah, sementara salah satu unit bisnis kami itu adalah karpet. Sehingga kami memastikan dalam semua bencana alam yang ada, kami mengirim karpet-karpet supaya tenda-tenda darurat tersebut bisa langsung difungsikan sebagai tenda pengungsian. Lalu misalnya pada saat COVID kemarin, tim engineering kami pada saat COVID itu sedang tinggi-tingginya membuat sebuah yang namanya chamber, desinfektan chamber. Lalu kita sumbangkan ke badan-badan pemerintah yang masih harus buka ketika COVID seperti kantor-kantor desa, rumah sakit, dan militer misalnya. Gitu. Kita buatkan desinfektan chamber. Itu adalah salah satu bentuk CSR yang kita pernah lakukan ketika kita dalam pandemi. Bahkan sekarang post pandemi pun beberapa masjid, beberapa sekolah itu menggunakan vinyl flooring dari Tako yang kita berikan sebagai sebuah bentuk kepedulian kami terhadap society.